Hari gini ada orang yang tidak memikirkan tentang uang? Mustahil ya guys. Juga kata beberapa orang uang tidak bisa mengukur kebahagiaan. Apakah betul ini? Soalnya aktris-aktris Bollywood berikut ini menganggap pandangan itu salah loh. Karena kekayaan mereka mau dinikahi oleh pria-pria kaya ini. Rela jadi pelakor, jadi istri kedua hingga rela meninggalkan karir Bollywoodnya demi keamanan finansial mereka ke depannya. Daripada capek-capek kerja ya kan? Lalu mereka mengatakan itu semua karena cinta, jodoh, dan lain sebagainya. Ya benar sih, selama jangan merugikan orang lain, tapi ya inilah beberapa aktris Bollywood yang rela melakukan segalanya demi menikahi pria kaya ini. Gayatri Joshi, hanya sedikit informasi yang bisa kamu tahu tentang aktris satu ini. Tapi kalau berbicara tentang film Swades Shah Rukh Khan, kamu pasti tahu siapa aktris ini kan? Banyak yang disayangkan wanita lain kepada kesempatan Gayatri. Pertama, karena ia memulai debutnya bersama Shah Rukh. Kalian tahu kan belum ada aktris yang gagal sejauh ini yang memulai debutnya dengan Shah Rukh Khan. Kedua, Gayatri menjadi sangat menjanjikan setelah debutnya di film Swades. Bayangkan guys, 6 penghargaan berhasil ia raih sebagai pendatang baru terbaik hanya dari satu single film Swades itu loh. Coba kesempatan itu dimiliki oleh aktris lain, pasti kita akan melihat satu wanita sukses lainnya di Bollywood ya. Gayatri memilih meninggalkan Bollywood setelah Swades. Alasannya sih karena naskah yang datang kepadanya kurang menarik, tapi itu semua karena pria kaya ini sebenarnya. Tahun 2004 Swades dirilis, 2005 Gayatri menikah dengan pria bernama Vikash Oberoi ini. Kalian tahu kekayaan Vikash? 20.000 crore atau setara 41,2 triliun guys. Daripada bekerja di Bollywood, Gayatri hanya dibayar sebesar 1 crore. Butuh berapa tahun tuh buat dapat 20.000 crore ya? Diketahui Vikash Oberoi adalah seorang industrialis terkenal, ketua dan direktur pelaksana Oberoi Royalty Limited. Kapitalisasi perusahaan itu diperkirakan sekitar 30.000 crore. Juga ia memiliki lisensi pilot dan juga memiliki pesawat Cirrus SR-22 Tango. Rani Mukherjee adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia pernah digadang-gadang tidak akan menikah selamanya seperti Amisha Patel. Itu karena banyak sekali isu-isu buruk yang mengelilingi Rani di fase ia sedang naik daun. Tapi beruntung ia dipersunting oleh Aditya Chopra, pewaris rumah produksi dari Yas Raj Films. Walaupun Rani dikatakan sebagai pelakor, karena faktanya memang Aditya sudah menikah sebelumnya saat itu. Menanggapi hal ini, Rani mengatakan alam sekitar bertanggung jawab menyatukan kita dengan cara menyindir kita. Artinya mungkin guys mereka akhirnya bersatu setelah banyak gosip miring yang menerpa keduanya. Entahlah kebenarannya seperti apa ya. Soalnya Aditya sejak lihat Rani di film pertamanya, ia langsung jatuh hati tuh meski ia aman-aman saja dengan istrinya saat itu. Masuk ke Kuch Hota Hai atas rekomendasi Adi, kemudian ke Satya film punya Ayah Adi, hingga main film Yas Raj Films hingga belasan film loh. Wajar saja kalau orang menyebut Rani sebagai perusak rumah tangga ya, karena ada aplikasi yang benar tidak bisa dijelaskan di sini. Siapa yang bisa menolak Aditya Chopra by the way? Kekayaan bersihnya dari Yas Raj Film sebesar 6.500 crore atau setara sebesar 13, triliun rupiah. Per tahun menurut laporan yang bisa dipercaya, Yas Raj Films menghasilkan sebesar 950 crore, hampir 2 triliun per tahunnya. Ya apapun kata orang guys, yang penting Adi sudah di tangan Rani ya. Kita ke aktris yang masih tersentuh aroma pelakor, Shilpa Shetty yang menikahi Raj Kundra. Ya guys, terjadi pertengkaran hebat antara istri pertama Raj dan Shilpa di media saat berita keduanya sangat heboh. Istri pertama Raj, Kavita, menuduh Shilpa sebagai perusak rumah tangga orang. Memang Kavita dan Raj sudah pisah ranjang, tapi menurut Kavita rujuk mereka gagal karena Shilpa sudah merasuki kepala Raj.
Raj hanya bercerita tentang Shilpa kalau ia bertemu dengan Kavita untuk membahas masalah rujukan katanya. Saat itu Kavita punya bayi belum setahun, tapi Shilpa bersikukuh perjuangkan Raj yang katanya Shilpa terpesona dengan senyuman, pesona dan kepribadian dari Raj Kundra. Shilpa membela dirinya dari tuduhan tersebut, mengatakan sejak awal ia kenal Raj Kundra di London, Raj sudah mengurus surat perceraiannya saat itu. Sekitar hampir setahun Raj sudah berpisah dari istri pertamanya, kata Shilpa. Ya, walaupun kecewa saat pertama berkenalan sebenarnya karena Shilpa tahunya Raj memiliki seorang istri. Begitu tahu Raj lagi proses perceraian, Shilpa tidak kasih celah tuh guys. Raj sampai memanjakannya dengan apartemen pribadi Raj di London, juga properti baru di Mumbai, 3 tas bermerek dengan cincin pernikahan super mahal. Nah, sekaya apa sih si Raj Kundra ini? Kekayaan pribadi Raj senilai 4.017 crore atau setara 8,2 triliun. Raj adalah CEO dari GL Stream PVT Ltd yang mencakup platform streaming langsung media sosial. Itulah mengapa Shilpa selalu tampil glamor. Masalah istri pertama, tunjangan pasti lebih dari terpenuhi ya guys. Sonam Kapoor terlepas dari ia tidak laku lagi di Bollywood, ia akan tetap aman dengan kekayaan suaminya. Tidak banyak kontroversi dalam hidupnya menikahi pria kaya bernama Anand Ahuja. Walaupun Anand memiliki wajah yang lebih tua, tapi mereka hanya beda 2 tahun loh. Sonam yang dikenal dengan penilaian tingginya pada lelaki, jatuh hati dengan Anand yang memiliki kekayaan sebesar 4.000 crore. Terlepas dari apakah Anand adalah tipenya, siapa yang mau menolak pria berharta 8,2 triliun ya? Anand Ahuja adalah direktur dari Shahi Export, rumah ekspor pakaian jadi dan sepatu terbesar di India. Lebih parah ketika Asin Totumkal memilih mundur dari dunia film setelah menikahi pria kaya Rahul Sharma. 3 film besarnya bersama Dwakan dan Akshay Kumar bisa dibilang modal Asin untuk jaya di Bollywood. Hanya setelah tahun 2016 ia bertemu pria tampan dan kaya ini dengan kekayaan bersih sebesar 1.460 crore. Senilai 3 triliun, Asin memilih jadi ibu rumah tangga saja. Kapan lagi pekerjaan ibu rumah tangga tidak pusing soal uang ya guys? Diketahui Rahul Sharma adalah anak seorang guru yang menjadi salah satu pendiri Micromax, sebuah perusahaan pembuat smartphone terkenal di India. Tiap tahun Micromax memiliki keuntungan bersih $1 juta atau sebesar 15 miliar per tahunnya. Wah, semoga kalian yang perempuan beruntung seperti Asin ya. Nah, kita ke yang pria kaya di bawah 1.000 crore, ada Jay Mehta, suami dari Juhi Chawla. Orang selalu membuli suami Juhi yang katanya sangat tua dibanding Juhi. Eits, tapi jangan salah loh, pria yang dikatai tua ini memiliki kekayaan bersih sebesar 254 crore setara 523 miliar. Jay Mehta adalah pemilik Mehta Group, perusahaan konglomerat yang merupakan pemasok gula, semen, dan bahan bangunan. Isha Deol hidupnya jauh lebih beruntung daripada karir Bollywoodnya. Saat dia lagi jatuh di Bollywood, ia menikah dengan pria kaya Bharat Tathani, temannya sendiri. Bharat adalah pengusaha berlian, kekayaan bersihnya sebesar 136 crore setara 280 miliar. Isha sendiri per tahun masih bisa hasilkan 2 crore atau 4 miliar dari iklannya per tahun. Aisyah Takia rela masuk Islam demi menikahi pria bernama Farhan Azmi, putra dari seorang politisi muslim garis keras Abu Azmi. Farhan sendiri adalah seorang pengusaha hotel yang memiliki kekayaan pribadi sebesar 72 crore atau setara 148 miliar. Dengan syarat setelah menikah, Aisyah harus tertutup berpakaiannya dan vakum dari dunia akting. Gak masalah sih ya guys kalau mimin mah.
Anushka Sharma banyak dibenci pria dan wanita penggemar pemain kriket Virat Kohli. Dialah wanita paling beruntung dinikahi pria kaya, tampan dan populer seperti Virat. Tahu kekayaan bersih dari Virat itu sebesar 777 crore atau senilai 1,6 triliun. Lalu mengapa pria penggemar Virat membenci Anushka? Katanya sih setelah menikahi Anushka, Virat banyak gagal di lapangan kriket. Tenaganya habis karena Anushka, seperti komentar lucu netizen. Satu lagi yang menikah dengan pria muslim, saudari dari Malaika Aurora, Amrita Aurora. Tidak seperti yang Malaika yang tidak jelas pilihan prianya, Amrita memilih pria kaya bernama Shakil Ladak sebagai suaminya. Ia tidak diwajibkan masuk Islam, terlebih lagi kekayaan suaminya mencapai 87 crore, setara 180 miliar rupiah. Nah itulah guys wanita yang memilih menikahi pria kaya meski ada sedikit kontroversialnya. Jangan lihat kekayaan pria-pria ini ya. Satu pelajaran di sini bahwa bisnis seperti yang kebanyakan orang India lakukan itu bisa membuat Anda juga bisa jadi kaya loh.